Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Alvin dengan NPM 2317051050. Di sini saya ingin menjelaskan tentang operasi set instruksi komputer. Pertama, karakteristik dan fungsi set instruksi. Operasi dari CPU ditentukan oleh instruksi-instruksi yang dilaksanakan atau dijalankannya. Instruksi ini sering disebut sebagai instruksi mesin atau instruksi komputer. Kumpulan dari instruksi-instruksi yang berbeda dan dapat dijalankan oleh CPU disebut set instruksi. Elemen-elemen instruksi mesin, set instruksi, operation code atau opcode menentukan operasi yang akan dilaksanakan. Source operand reference merupakan input bagi operasi yang akan dilaksanakan. Result operand reference merupakan hasil dari operasi yang dilaksanakan. Lalu ada next instruction reference memberitahu CPU untuk mengambil instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai. Lalu ada source dan result operand dapat berupa salah satu di antara tiga jenis berikut ini. Main or virtual memory, CPU register, input atau output device. Lalu ada desain set instruksi, merupakan masalah yang sangat kompleks yang melibatkan banyak aspek diantaranya adalah kelengkapan set instruksi, ortogonalitas, kompatibilitas, source code compatibility, object compatibility. Selain ketiga aspek tersebut juga melibatkan hal-hal sebagai berikut: operation repertoire, data types, instruction format, register, lalu dan ada addressing. Jenis-jenis operan, ada addresses, number, dalam number ada integer or fixed point, floating point, desimal, lalu ada karakter, yaitu ASCII, EBCDIC, dan logical data bila data berbentuk binary, 0 dan 1. Jenis-jenis set instruksi, data processing, arithmetic, dan logic instruction, lalu ada data storage, memory instruction, lalu ketiga data movement, input atau output instruction, lalu control, test, and branch instruction. Operasi set instruksi untuk transfer data, ada move memindahkan word atau blok dari sumber ke tujuan, ada store memindahkan word dari prosesor ke memori, lalu ada load memindahkan word dari memori ke prosesor, lalu ada exchange menukar isi sumber ke tujuan, lalu ada clear atau reset memindahkan word 0 ke tujuan, lalu ada set memindahkan word 1 ke tujuan, lalu ada push memindahkan word dari sumber ke bagian paling atas, stack, lalu ada pop memindahkan word dari bagian paling atas sumber. Arithmetic. Tindakan CPU untuk melakukan operasi arithmetic. Satu, transfer data sebelum atau sesudah melaksanakan fungsi dalam ALU, lalu men-set kode-kode kondisi dan fact. Operasi set instruksi untuk arithmetic ada add untuk penjumlahan, subtract pengurangan, multiply perkalian, absolute, negatif, decrement, divide atau pembagian, lalu ada increment. Logical, tindakan CPU sama dengan arithmetic. Operasi set instruksi untuk operasi logical ada 1 AND or not XOR, compare melakukan perbandingan logika, tes menguji kondisi tertentu, shift operand menggeser ke kiri atau ke kanan menyebabkan konstanta pada ujung bit, lalu ada rotate, operand menggeser ke kiri atau ke kanan dengan ujung yang terjalin. Lalu ada konversi, tindakan CPU dengan arithmetic dan logical. Instruksi yang mengubah format instruksi beroperasi terhadap format data, misalnya pengubahan bilangan desimal menjadi bilangan biner. Operasi set instruksi untuk konversi ada translate, menerjemahkan nilai-nilai dalam suatu bagian memori berdasar tabel korespondensi. Lalu ada convert, mengkonversi isi suatu word dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Input atau output, tindakan CPU untuk melakukan input atau output apabila memory map input atau output, maka menentukan alamat memory map. Lalu kedua, mengawali perintah ke model input atau output. Operasi set instruksi input atau output. Input memindahkan data dari perangkat input atau output tertentu ke tujuan, output memindahkan data dari sumber tertentu ke perangkat input output, start input output memindahkan instruksi ke prosesor input atau output untuk mengawasi operasi input output, lalu keempat, test input output memindahkan informasi dari sistem input output ke tujuan. Transfer control, tindakan GPU untuk transfer control mengupdate program counter untuk subroutine, call, atau return. Lalu kedua, operasi set instruksi untuk transfer control. Lalu jam, cabang, pemindahan tidak bersyarat nomor CPU dengan alamat tertentu, jam bersyarat, lalu ada jam subroutine, lalu ada return, lalu ada execute, skip, skip bersyarat, halt, wait, dan no operation. Kontrol sistem hanya dapat dieksekusi ketika prosesor berada dalam keadaan khusus tertentu atau sedang mengeksekusi suatu program yang berada dalam area khusus, biasanya digunakan dalam sistem operasi. Jumlah alamat, number of address, salah satu cara tradisional menggambarkan arsitektur prosesor adalah dengan melihat jumlah alamat yang terkandung dalam setiap instruksi. Lalu jumlah alamat maksimum yang mungkin diperlukan dalam sebuah instruksi. Pertama, 4 alamat, kedua 3 alamat, ketiga ada 2 alamat, lalu keempat ada 1 alamat.
Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Saya Muhammad Alvin, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.